Hai friends. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Sehat yuk. Sehat. Tim. Sehat. Puji Tuhan ya. Jadi selamat bertemu kembali saudara di channel YouTube kami. Biarlah renungan keluarga kami boleh memberkati saudara-saudara semuanya, dan silakan dibagikan secara gratis. Puji nama Tuhan. Tim, Papa dengar kamu itu kemarin ke rumah si Salomo. Itu podcast. Iya. Jadi kemarin tuh aku sempet berbincang-bincang tuh sama Salomo dan juga Jordi Oke. tentang bucin. Bucin. Nah ini ada klipnya nih, klipnya. Bucin. Apa itu? Apa tuh bucin, Jor? Bucin itu kalau kata orang terlalu gila dalam hal cinta. Lalu gila dalam kawan cinta. Oke, itu menurut Jordi, menurut Salomo gimana? Ya, bucin itu adalah perbudakan cinta. Jadi akan melakukan segala hal untuk cinta. Oke, bucin, perbudakan cinta, budak cinta ya. Nah, mungkin dalam singkatannya budak cinta. Oke, itu menurut pandangan Jordi dan Salomo. Oh, Nah, kayak gitu. oke. Keren kan ya? Iya. Pendapat mereka berdua luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau gitu menurut Matthew gimana tuh Ya, bucin? Matthew kan nggak ada di situ. Iya. Menurut Matthew apa? Sebagai anak muda. Pernah nggak? Matthew pernah bucin nggak? Bucin loh. Pernah. Dia bucin ke HP. Ke siapa? Ke orang atau ke HP? HP. Bisa bucin ke HP ya, luar biasa. Nah, di apa tim dari percakapan itu apa yang mau kamu tanyakan? Iya, Apa? kan itu kan menurut pandangan Salomo dan Jordi itu kan seperti pandangan yang umum aja. Oke. Nah, sekarang aku mau tanyain itu ke Papa, menurut pandangan Alkitab tuh gimana tentang bucin? Ya, bucin itu kan budak cinta ya. Iya. Jadi singkatan dari budak cinta. Ada filmnya ya? Ada Film filmnya, Bucin, Bucin. Budak Cinta. Nah, ini menarik di Alkitab kata budak, ya, kata budak, kata pelayan, kata penyembah itu menggunakan di dalam bahasa Ibrani itu sama gitu. Katanya ya kata yang digunakan bahasa Ibraninya itu abad. Abad. Abad ya. Nah, budak, pelayan, penyembah ya, bekerja, apalagi nama kalau budak apa namanya, bekerja, orang yang jadi budak, Kayak lalu hamba. iya, lalu orang yang menyembah. Hmm. Jadi baik kata bendanya maupun kata kerjanya itu bisa di tiga arti gitu. Bisa jadi budak, bisa jadi pelayan, bisa jadi penyembah, ya, slave, bisa service, Iya. bisa worship juga. Nah, kata abad. Nah, kalau kita lihat kata bucin, itu berarti budak cinta. Jadi artinya segala sesuatu di mana kita jadi diperbudak, itulah tuannya kita. Iya. Ya, oke. Itu ya, itu meaning abad ya. Segala sesuatu di mana kita yang diperbudaknya, itulah tuan kita. Ya. Nah, kalau bucin, budak cinta, berarti yang jadi tuan apa? Cinta. Yang jadi tuannya adalah cinta, karena budak cinta. Makanya si Children of God, aliran sesat, pernah mengganti Allah adalah kasih, ini yang benar, dirubah sama mereka, kasih adalah Allah, itu bucin. Ya, karena apa? Yang jadi Tuhannya adalah cinta. Iya.
ya kan? Iya. Yang jadi tuannya adalah cinta, bukan Tuhan yang kita kasih, tetapi kasihlah, cintalah yang menjadi Tuhan kita. Beda sekali ujung ke ujung ya, ujung ke ujung. Budak game, Ya, bu game. Budak game. ya kalau cintanya ke game ya kan, terus ke orang kayak gitu, Uang. ke Uang. Nah itu ya bucin. Ya, itu sesuatu di mana kita yang diperbudak, itulah yang menjadi Tuhannya kita. Budak cinta berarti yang jadi Tuhan cinta. Budak uang berarti yang jadi Tuhan uang. Budak game berarti yang jadi Game. Tuhannya apa? Game atau HP atau komputer. Ya, kenapa? Karena diperbudak. Ya. Nah, kata abad ini, ya baca Mama. Kejadian pasal Timi ya. Kejadian pasal Timi dulu deh. 2 ayat 15 waktu manusia pertama Adam dan juga Hawa ditempatkan di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kata mengusahakan, bekerja, ya, bekerja untuk memelihara taman, ya, itu adalah abad. Nah, ini kata abad pertama kali muncul di dalam Alkitab, itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Jadi manusia diciptakan Tuhan untuk abad, mengusahakan untuk bekerja, memelihara Taman Eden. Nah, lalu kata abad ini juga pernah dipergunakan waktu bangsa Israel ditindas di tanah Mesir. Keluaran 1 ayat 13. Keluaran 1 ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Memaksa ya. Memaksa orang untuk bekerja. Memaksa bekerja itu budak. Ya, jadi budak ya mereka ya. Ya. Orang Israel. Jadi orang Israel itu abad ke Mesir. Ya kan? Iya. Betul? Ya, abad ke Mesir. Jadi dia jadi budaknya Mesir yang ditindas oleh orang Mesir. Jadi kata yang digunakan kok sama juga abad gitu. Iya. Ya. Ya, kata yang digunakan abad juga. Nah, waktu Allah memanggil Musa, ya, lalu ketika Allah memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Matthew baca di Keluaran 7 ayat 16. Keluaran 7 ayatnya yang ke-16. Matthew baca. Keluaran 7 ayat yang ke-16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Ya, beribadah, worship itu menggunakan kata abad juga. Oh, Sama ya. ya, menggunakan kata abad juga, beribadah kepadaku di padang gurun. Jadi Allah bicara kepada Musa untuk bicara kepada Firaun, biarkanlah, let my people go, biarkanlah umatku itu pergi supaya mereka beribadah, abad kepada Allah, worship God. Ya, nah, jadi kata abad itu bisa budak, bisa pelayan, bisa penyembah. Ya, nah, tergantung konteksnya. Ya, tergantung konteksnya. Nah, ketika Allah membebaskan umat Israel dari Mesir, ini penting. Jadi Allah berkata kepada Musa, aku ingin menyatakan bahwa aku, Yahweh, adalah Allah atas Mesir. Ya, betul? Yahweh adalah Allah atas Mesir. Nah, ketika Tuhan berkata begitu, artinya apa? Artinya Tuhan itu adalah Allah segala bangsa. Oke? Tuhan itu adalah pencipta. Ya, Tuhan itu Tuhan segala bangsa, Tuhan itu adalah pencipta, sehingga dia berkata bahwa aku adalah Tuhan atas Mesir.
Sehingga ada tulah berapa kali sampai kepada anak sulung mati, ya. Itu seperti meluluh lantakkan roh teritorial atas bangsa Mesir, diluluh lantakkan oleh Tuhan supaya tahu bahwa Yahweh adalah Tuhan atas Mesir, bahwa Tuhan adalah pencipta semesta, Tuhan adalah Tuhan atas segala bangsa. Nah, bagi bangsa Mesir, mereka tahunya Yahweh, dia sadar, oh iya, rupanya Tuhan Yahweh adalah Tuhan atas Mesir. Ya, kenapa? Karena roh-roh teritorialnya sudah dikalahkan dengan berbagai tulah. Nah, tetapi bagi umat Allah, Tuhan itu bukan sekedar sebagai pencipta, tetapi juga sebagai pembebas. Pembebas. Redeemer. Bukan sekedar creator, pencipta, tetapi juga redeemer. Jadi ketika ayat tadi yang dibaca sama Matthew, let my people go, ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, maka Tuhan itu sebagai redeemer, penebus, pembebas. Bukan sekedar hanya sebagai creator seperti bangsa Mesir yang melihat Tuhan dengan meluluh lantakkan roh teritorial. Aku adalah Tuhan atas Mesir, kata Tuhan. Ya, nah, bukan sekedar pencipta, tapi juga sebagai penebus. Nah, sekarang ini kan banyak ada orang juga sembahyang, menyembah, ya, menyembah Tuhan. Nah, mereka menyembah Tuhan itu hanya sebatas sebagai Tuhan itu creator, pencipta. Mereka belum sampai kepada satu titik mereka abad kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sebagai penebus, pembebas. Nggak sampai ke situ. Ya, mereka seperti bangsa Mesir saja, tetap tidak seperti umat Allah yang dibebaskan dari perbudakan Mesir menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, bagi kita sekarang juga, kita menyembah Tuhan bukan sekedar dia sebagai pencipta. Yes, dia sebagai pencipta, tetapi juga lebih ada personal, yaitu dia sebagai redeemer, penebus. Nah, waktu umat Israel keluar dari Mesir, ya, darah anak domba dioleskan di ambang pintu, sehingga ketika malaikat maut itu lewat, mereka melewatinya, Passover. Ya, melewatinya Passover. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia disebut sebagai anak domba Allah. Ya, lalu dia mati menebus dosa kita, sehingga kita dipindahkan dari perbudakan dosa menjadi orang yang dimerdekakan di dalam Kristus, dibebaskan. Kenapa? Karena Yesus sudah membayar dosa-dosa kita dengan harga yang setimpal, yaitu dengan mencurahkan darah. Artinya, kita juga menyembah Tuhan bukan karena dia sebagai pencipta saja, tetapi juga sebagai penebus dosa-dosa kita. Ya, jadi saudara yang jikalau hari ini hanya menyembah Tuhan karena dia sebagai pencipta saja, mari melangkah lagi, satu langkah lagi, bahwa Yesus sudah datang, dia menjadi anak domba Allah, dia mati menebus dosa kita, sehingga kita bukan sekadar menyembah dia sebagai pencipta, tetapi juga sebagai penebus, sehingga kita abad, kita worship, kita menyembah Tuhan. Artinya kita bucinnya kepada Tuhan. Jadi boleh bucin tapi kepada Tuhan. Iya. Jadi bucinnya bukan ke HP, bucinnya bukan ke manusia, ya, bucinnya bukan kepada harta, tapi bucin kita kepada Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena dia adalah pencipta dan juga penebus dosa-dosa kita. Jadi kita abad, kita menyembah kepada Tuhan. Oke, saudara, biar diskusi yang singkat dari keluarga kami boleh memberkati kita semua. Sampai ketemu ya di lain kesempatan, di lain diskusi keluarga kami yang lainnya. God bless. Bye.